Assalamualaikum Sobat Muda dimanapun berada, kita kembali lagi di Kampus Tikes Muhammadiyah Cirebon tercinta dalam acara Bisik Bincang Asik. Sebelumnya kita sapa dulu sobat-sobat Stimuzen di seluruh antero ya, seluruh Mayapada yang pada siang hari ini menemani waktu istirahat, atau ada juga yang sedang belajar sambil ngedaring, kita sambil juga menyimak podcast Bisik dari Tikes Muhammadiyah Cirebon. Baik, kali ini saya akan ditemani oleh adik-adik mahasiswa yang kece dan keren, tentunya dari semua program studi yang ada di Tikes Muhammadiyah Cirebon. Baik, kita akan panggil satu persatu. Kita akan panggil dari Prodi S1 Kebidanan. Ini dia sista kita yang kece, cantik, dan smart. Kita panggil Sista Evelyn, silakan. Halo, assalamualaikum. Oke, kita akan panggil sista kita yang kedua yang gak kalah kece, keren ya, dan mantuliti. Oke, kita panggil Sista Syifa. Oke, assalamualaikum. Nah, yang terakhir nih, finally kita semua nih perempuan-perempuan tangguh, kita harus ditemani oleh satu narasumber yang kece juga ya. Mudah-mudahan ini laki-laki ya. Coba kita lihat siapa yang datang dari Prodi Sarjana Farmasi. Kita panggil yang super duper kece ya, Brodi Sadam. Hai, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum semuanya. Semua sehat? Oke, ya senang sekali kita di sini bisa silaturahim ya, bisa tatap muka di pandemi COVID, tapi tentunya kita sudah prokes ya. Oke, di sini kita akan bincang asik. Oke ya, asik ya. Oke, boleh silahkan perkenalkan satu-satu, mulai dari Sista Evelyn. Silahkan Sista Evelyn. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kenalin, nama aku Evelyn Nafisa Putri Harja dari Prodi S1 Kebidanan. Dan teman aku yang di sebelah. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Iskandar dari Prodi D3 Kebidanan. Ya, dan saya Sadam Fadila Nasib dari Prodi S1 Farmasi. Salam kenal. Semuanya nih adik-adik mahasiswa ya sudah hadir menemani bincang asik kita pada siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan beberapa sesi, siap ya. Ini kita ngobrolnya ngobrol asik aja ya, ngobrol santai. Kita akan dibagi beberapa termin ya. Yang pertama kita mau tanya nih dari Brodi Sadam, Sista Syifa, dan juga Sista Evelyn. Yang pertama tentang who am I? Siapa sih sebetulnya Sista Evelyn yang cantik ini? Gitu ya. Silakan Sista Evelyn. Oke, untuk yang pertama di acara Who Am I ini, aku mau memperkenalkan diri aku sebagai Evelyn yang easy going. Jadi aku juga mudah berteman, dan aku tuh agak sedikit perfeksionis anaknya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, tadi ada katanya ya, perfeksionis gitu ya. Oke ya, nggak apa-apa ya, keren ya. Oke, yang kedua, who am I ini untuk Sista Syifa. Oke, kalau Syifa, menurut Syifa orangnya menurut saya kreatif ya, Bu ya. Aduh, kreatif Cakep banget. ya, cakep, kreatif ya. Terus Oke. drama, maksudnya drama drama tuh queen. biar seru ya, Bu Oh, ya. biar Kalau seru biar ada gitu saya, ya. Syifa tuh pasti seru gitu, karena Oke, ada bikin hidup lebih hidup gitu Iya, ya. Bu, bisa Oke. bikin lebih. Ada lagi? Baik sih ya, Bu ya. Oke, baik ya, pasti deh baik ya. Oke, yang selanjutnya Brodi Sadam, who am I? Oh ya, kalau aku sih ya, kalau aku tuh kayak gak suka nunggu gitu orangnya. Ya gak suka On nunggu. time Jadi ya. kayak kesel banget gitu kalau kesel nunggu tuh. banget. Hati Terus aku kesel ya. terus kental banget sama prinsip. Oke.
Terus kadang kalau misalkan belum kenal nih, kalau belum kenal kadang suka dikira oh sombong banget sih Sadam gitu. Tapi kalau udah kenal sih ya friendly gitu ya. Oke, aslinya friendly ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Aslinya nih baik-baik ya, friendly ya. Tentunya berbagai karakteristik atau sifat-sifat itu saling melengkapi satu sama lain ya. Oke, Ibu mau masuk yang kedua nih untuk Sista dan Brody. Kita mau tahu sih sebetulnya daily life kalian itu kayak gimana sih gitu kan. Ada nggak sih nih, kita mau start from Sadam ya. Ada nggak sih Sadam seminggu satu pekan ini kejadian-kejadian yang bikin kayak ngeselin gitu ya buat Sadam gitu, ada nggak? Atau kejadian-kejadian yang bikin asik, yang memorable gitu, jadi Sadam tuh inget gitu ya, ada nggak Sadam? Kalau ngeselin sih ada ya. Waktu itu pernah ngantri bensin ya di pom bensin, ngantri banget kan, lagi Ngantri buru-buru. bensin. Nah kemudian yang ngantrinya juga tuh yang depannya kayak ngisi dirijen juga gitu kan, makin lama tuh ya. makin lama banget kan, jadi kesel. Kesel. Terus kalau mau pindah ke pom bensin lain kan nggak ada lagi bensin, udah habis, udah kedap-kedip gitu kan. Jadi ya mau gak mau harus ngantri gitu. Terus kalau kejadian menyenangkan sih kemarin nyoba-nyoba Nembak. belajar, bukan. Oke, bukan. Nyoba-nyoba apa? Nyoba-nyoba belajar edit video, Aha. nemu kayak Aplikasi. bukan, kayak nemu sesuatu yang baru di aplikasi Oke. video gitu tuh. Jadi kayak achievement, jadi seneng Oh gitu iya, ya. jadi senang banget gitu. Oke. Kayak nemu sesuatu yang wow. Oh iya, oke itu ya sharing kita pada siang hari ini sama Brody Sadam. Pokoknya edit-edit video ya nggak sengaja tapi kok jadi nemu sesuatu gitu ya. Jadi itu kayak jadi achievement, walaupun itu mungkin ringan gitu ya, kecil, tapi ternyata itu diingat gitu, jadi bikin achievement gitu ya. Nah ini Sobat Stimuzen juga bisa ngikutin gitu ya, bisa ngikutin apa yang Brody Sadam nih dapat nih ya. Jadi itu intinya yang hal-hal yang menyenangkan itu tentunya bermanfaat ya. Oh iya, sampai sekarang bermanfaat gitu ya. ya, bermanfaat Oke. banget itu. Ya, oke. Kalau pribadi sih. Oke ya, apalagi zaman sekarang digital ya, semua ya ngedit video tuh kayak keren gitu ya. Oke, terima kasih ya Brody Sadam. Lanjut kita ke Sista Siva. Ada nggak sih nih Siva nih, tadi kan dia seru gitu ya, sukanya seru-seruan terus asik. Ada nggak sih yang nggak asik gitu? 1 minggu belakangan kemarin yang nggak Ada. asik gitu. Ada Bu, baru banget kejadian baru. kemarin. Aduh, Jadi, boleh cerita ya. Ceritanya bikin puding Bu. Bikin puding, Iya. cakep. Band pudingnya tuh berlapis kan, ekspektasi Aha, saya kan tinggi oke, banget gitu Bu. oke. Tapi karena apa ya? Jadi karena ada sesuatu dan saya tuh jadi kalau pudingnya itu kalau terlalu set jadi social distancing Bu. Aduh, Satu cakep. sama- Ada puding social distancing ya. Jadi aduh kayak karena malam Misah gitu ya, jadi misah berjarak. terus ya, jadi aduh udah mau ekspektasi udah tinggi banget gitu Aha, Bu. jadi ya kesel lah, Hasil Bu. akhirnya kesel. Iya karena Oke. social distancing itu Bu. Oke, kesel. Jadi namanya puding yang tertukar Puding gitu social ya. distancing Bu. Puding social distancing. Oke. Terus yang nyenengin deh. Yang nyenenginnya ada nggak Kalau nih? nyenengin saya sih ringan-ringan aja ya Bu ya. Mhm. Nyenenginnya itu minggu kemarin Sabtu saya bisa keliling kuliner sama adik saya. Keliling kuliner Kuliner. ya. Jadi nyenengin gitu ya. Iya, Apalagi itu tadi happy. kelilingnya sama orang-orang dekat gitu Ah, ya, iya. sama ade ya. Iya. Oke, jadi tetap ada nilai ya, ada nilai, ada value-nya tuh. Jadi asik gitu ya. Jadi diingat sampai sekarang gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Sista Evelyn. Coba deh Sista Evelyn, ada nggak nih 1 pekan ini yang lebih banyak nggak senangnya atau lebih banyak yang senangnya? Kalau aku alhamdulillah masih banyak yang senengnya sih Bu. Masih banyak yang Iya. senangnya, keren ya. Masih banyak yang senangnya. Oke, Iya. kita mau ke yang nggak senangnya dulu deh. Apa yang nggak senangnya nih? Kalau yang gak senengnya sih lebih bukan nyebelin ya Bu, tapi lebih ke sedih karena kemarin kan minggu sekitar 2 minggu yang lalu itu kan kita libur ya Bu ya, Iya. kampus libur semester, terus pulang ke Bandung, sekarang udah harus ke Cirebon lagi, jadi sedih gitu pisah sama keluarga. Oke, kenangannya ketinggal di sana ya. Iya. Oke, jadi ada sedihnya tuh karena pisah sementara sama orang-orang terkasih gitu ya. Karena Iya, betul. Evelyn ini mahasiswa sarjana bidan yang asalnya dari Kota Kembang gitu ya. Ini dari Tatar Sunda ya. Jadi Evelyn itu dari Bandung gitu ya. Oke, yang nyenenginnya apa yang nyenengin? Kalau yang nyenenginnya sih kemarin alhamdulillah dari
hasil IPK waktu lagi semester 1 memuaskan. Mantep. Terus sekitar hari Kamis lalu aku bisa nonton ini movie yang udah pengen aku tonton banget. Oke, Movie-nya kesampean itu, gitu ya. Iya, movie Jujutsu Kaisen volume 0. Oke, jadi ada yang pengen banget gitu ya ditonton, kesampean gitu ya. Jadi itu Iya. bikin lega gitu ya, bikin plong gitu ya. Jadi oke, terima kasih ya semuanya. Jadi ada hal-hal yang nyenengin dan ada hal-hal yang nggak nyenengin gitu ya. Nah, dari yang tadi yang kita bahas gitu ya, yang kita bincang-bincang nih yang nyenengin gitu kan, yang nggak nyenengin gitu ya. Karena tema kita hari ini adalah datangkan syukur, hilangkan insecure. Kita mau ke sesi 3 nih ya, tentang your views gitu ya. Jadi pandangan-pandangannya apa sih gitu kan, tentang tadi cara kita menyikapi hal-hal yang nggak nyenengin dan hal-hal yang nyenengin gitu ya. Biar kita nih sebetulnya dari diri kita nih Brody Sadam lebih banyak insecure-nya atau lebih banyak syukurnya sih gitu kan ya. Biar nih Stimusian tahu gitu ya, kita sharing gitu ya. Di sini kita sharing. Memulai dari siapa nih? Oke, dari Sadam. Oke, kita mau tahu gitu ya, sebetulnya seorang Sadam itu gimana sih cara pandang syukur dan insecure gitu. Dari originalitas nih, dari Sadam nih, Stimusian pengen tahu gitu. Silahkan Brody Sadam. Oke, kalau pandangan dari Sadam sendiri sih ya, kayak misalkan bersyukur dari hal-hal kecil aja. Contohnya tadi kan yang edit-edit video, walaupun ya mungkin sepele gitu ya, cuman kayak harus disyukuri gitu. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, kemudian hal-hal yang besar juga itu mah harus perlu disyukuri banget gitu, supaya kan Oke. hidupnya lebih dinikmati, Ya, lebih santai, santai gitu ya. Kemudian kalau misalkan insecure, ya kalau menurut Sadam sih kayak misalkan rasa malu gitu kan, kayak aduh aku tuh kayak gak mampu banget ngerjain ini, ngerjain itu. Nah, itu harus dihilangin rasa kayak gitu Oke. tuh. Jadi kita harus selalu optimis, oh saya bisa, oh saya harus bisa menjalani sesuatu gitu. Nah, Berarti dengan kata lain nih, Sadam nih Brody yang punya tadi ya, karena nyambung ke prinsip gitu ya. iya, Punya tekad gitu ya. Jadi punya tekad. hal yang kecil tadi, yang hal kecil harus disyukuri gitu ya. Terus yang kita nggak bisa ya kita harus gitu ya, harus usaha optimis gitu gitu. ya. Harus optimis. Oke, Harus kata selalu kuncinya. berpikir positif thinking. Oke, cakep. Optimis, positive thinking gitu ya. Ini pesan dari Brody Sadam. Silakan lagi Brody Sadam, ada lagi nggak? Udah sih cukup aja. Oke ya. Lanjut kita ke mau tahu nih pandangan-pandangan atau apa ya, artinya lebih ke apa sih gitu menurut Sista Syifa ini, syukur nih harus gimana gitu kan ya. Terus kita biar deleting yang namanya insecure tuh harus gimana gitu. Kalau menurut Syifa untuk bersyukur itu ya nggak jauh beda ya Bu ya sama Sadam. Hal-hal kecil itu harus kita syukurin karena menurut Syifa sendiri dengan mensyukuri hal kecil itu pasti hal besar tuh akan menunggu juga. Jadi Oke. akan datang banyak lebih apa ya hal positif lah Bu. Kalau misalnya kita udah mulai ada rasa insecure, mungkin beberapa orang boleh ada rasa insecure. Boleh tapi berarti ya insecure iya, ya. boleh, tapi alami gitu ya. ya itu memang alamiahnya kita itu akan insecure, tapi bagaimana caranya kita untuk mengubah itu jadi syukur. Oke, cakep. Jadi kata kuncinya kita boleh gitu kan insecure gitu ya, tapi bagaimana caranya kita biar ngerubah insecure ini menjadi rasa syukur gitu ya. Iya. Oke, terus gimana lagi tadi kan Sista Syifa bilang mensyukuri hal-hal kecil gitu ya. Kasih contoh deh kita nih Stimusian biar tahu hal-hal kecilnya apa nih gitu kan yang bisa kita syukuri gitu. Ya dengan kita bisa ada di sini ya Bu, berkumpul di mana orang-orang kan, apalagi dengan pandemi kayak gini, dengan kita bertahan itu kita udah bersyukur banget, udah alhamdulillah gitu. Jadi kita harus gimana ya jangan terlalu dibikin pikiran sampai membebani gitu, karena kan kesehatan mental kita kalau dengan insecure terlalu berlebihan itu bisa ya mengganggu gitu lah, Bu. Oke, ini cakep nih ya. Catat nih dari pesan dari Sista Syifa ya. Jadi kalau kita insecure berlebihan itu bisa berdampak kepada kesehatan gitu ya. Jadi coba deh nih pesan dari Sista Syifa, hal-hal yang kecil nih
kita ingat, kemudian kita olah gitu ya, kita olah menjadi sebuah rasa yang melahirkan itu namanya syukur gitu ya. Oke, terima kasih Sista Syifa. Kita mau lanjut ke Sista Evelyn. Kalau dari Sista Evelyn gimana nih cara ngolah kita supaya apa ya, kita nih bisa ngedelete gitu kan, insecure-nya bisa kita hadepin gitu ya, hadepinnya tuh tenang gitu, jadi nggak stres, nggak pakai murung-murung gitu ya. Tapi jadinya tuh syukur gitu. Syukur itu kan sesuatu yang ngalir apa adanya gitu ya, jadi nggak direkayasa gitu syukur itu ya. Nah, kalau dari Sista Evelyn gimana? Kalau dari aku sendiri sih lebih kayak menanggapi hal-hal itu ya karena syukur itu kan. Jadi kalau misalnya ada hal yang baik ya kita syukuri. Kalau misalnya ada hal yang buruk pun tetap kita harus syukuri juga ya Bu. Yeah, Karena poin mau penting nih, digimanapun, hal yang buruk juga atau hal yang nggak baik yang datang ke hidup kita tetap harus disyukuri gitu. Iya, Itu poin bener penting banget. loh ya. Oke, cakep nih kata-katanya nih. Terus gimana lagi, lanjut Sista Evelyn. kalau aku sendiri sih untuk nanggepin masalah insecure atau misalnya nggak pede sama sesuatu kekurangan aku sih lebih kayak kalau misalnya asal insecure-nya dari diri aku sendiri, aku sih lebih kayak oke, aku harus berubah. Misal, aku itu tadinya males, tapi karena kalau misalnya aku punya sesuatu, aku mau mencapai sesuatu, berarti kan aku harus rajin ya Bu ya, nggak boleh males. Nah, aku Oke. berusaha untuk berubah dari Ya. males itu. Oke, jadi Sista Evelyn ini kata kuncinya tadi mau berubah. Betul Gitu banget, ya, betul. mau berubah gitu ya. Jadi hal-hal yang dihadapi yang bisa mendatangkan insecure ini justru harus dirubah gitu ya, menjadi rasa syukur gitu ya. Oke, Iya. silakan lanjut Sista Evelyn. Nah, kalau misalnya insecure-nya datang misalnya dari omongan orang dan sebagainya, menurut aku just take it simple as that aja, nggak usah kayak aduh aku diomongin sama ini gara-gara akunya kayak gini, padahal menurut aku udah nggak usah gitu, nggak usah ditanggepin apa-apa. Kita kan cuma punya dua tangan, kita kan Oke. nggak bisa nutup mulut banyak orang, Oke. cukup tutup telinga kita aja, seperti itu Bu, Oke, kira-kira. cakep nih ya. Jadi kita tidak bisa meng-create gitu ya apa pandangan orang kepada kita seperti apa yang kita mau gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk tentang kita di mata orang lain, yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga kita gitu. Artinya kita nggak dengar gitu, bukan nutup mata jadi kita nggak bisa lihat ya. Iya, benar Jadi banget. nutup telinga aja biar nggak dengar kata-kata buruk. Artinya ini sebuah kiasan gitu ya. Jadi kita buang jauh-jauh deh kata-kata buruk ini gitu ya, biar nggak masuk ke dalam hati. Tadi yang Sista Syifa bilang nanti jadi penyakit gitu, rugi kita sendiri gitu ya. Jadi ini pesan-pesan dari Brody dan Sista untuk Stimuzen nih cakep-cakep nih ya. Jadi satu, tadi kita pokoknya terus berusaha menaklukkan. Kalau kita muncul insecure, nggak apa-apa, diterima dulu boleh ya. Tadi kan Sista Syifa bilang boleh diterima dulu ya. Kemudian kita berusaha gitu kan untuk cari tahu gitu kan, diolah menjadi sebuah rasa syukur. Tadi yang Brody Sadam juga pokoknya optimis aja gitu ya, optimis aja, kita lakukan aja terus yang terbaik, positive thinking gitu ya. Oke. Ini cakep-cakep nih diskusinya. Sebetulnya kita harus durasinya nambah nih ya, harus panjang ya, tapi karena memang ada yang terbatas, Ibu mau lanjut ke ini. Ibu ada riset, sebetulnya ada riset nih, nanti minta pandangan dari Brody, dari Sista, karena tentunya nih kelas mahasiswa speknya nih spek luas nih ya, untuk bisa mengkaji sebuah riset nih dari Universitas Miami ya, dan dari Universitas yang diadop kemudian di Universitas Harvard University ya. Dari penelitiannya itu dari Emmons dan McCullons ya, dari California dan Miami tahun 2003, kemudian diadop lagi tahun 2012 di Harvard University. Sebetulnya penelitiannya ini lebih cocok sih sebetulnya oleh kita ya, muslim dan muslimah ya, tapi ini nanti hilirnya adalah tentang rasa syukur, yaitu judulnya An Experimental Investigation of Gratitude ya. Jadi tentang counting blessing versus burdens tuh. Jadi kayak
syukur dan juga kayak umpatan-umpatan gitu ya. Jadi ada kelompok kerjanya nih 3 nih, dibagi 3. Jadi yang pertama nih disuruh nulis gitu ya, hal-hal yang kecil juga harus disyukuri gitu. Kelompok yang kedua itu sering dengan hal-hal yang negatif. Kalau ketemu dengan hal-hal yang nggak menyenangkan boleh maki gitu ya, boleh kesel gitu ya, artinya dengan hal-hal yang negatif. Kelompok yang ketiga dengan yang ignore, dia yang terserah gitu ya. Nah ini penelitiannya longitudinal ya, jadi dia panjang gitu ya sampai menimbulkan efek. Ternyata gelombang otak untuk yang kelompok pertama nih keren banget nih. Jadi dia lebih emosinya lebih stabil, emosinya lebih terkontrol, getaran emosinya lebih baik, lebih tinggi. Artinya lebih apa? Lebih optimis gitu ya. Nah dari kajian-kajian itu pandangan dari Brody Sadam sendiri gimana memandang hasil riset ini gitu? Yang pertama dulu dah, yang golongan pertama. Golongan pertama ya tadi ya, emang dia dari hal yang kecil penuh suruh syukur ditulis, gitu ya. penuh syukur. Kalau menurut pandangan Sadam sih, kalau misalkan golongan yang pertama itu dia orang-orangnya karena kan selalu mensyukuri apa yang ada gitu, dari hal-hal yang kecil juga gitu. Jadi kan mungkin bisa kedepannya itu menjadi lebih baik lagi gitu kan, karena selalu positive thinking yang tadi saya udah bilang, kemudian selalu mensyukuri apa yang ada. Jadi kayak misalkan ya walau meskipun ada gagal-gagal kayak gitu ya, walaupun gagal tapi harus tetap disyukuri gitu. It's okay gagal, cuman harus tetap bangkit lagi. Ayo bangkit, syukuri gitu. Semangat terus, optimis terus gitu. Memang tadi ya dia seorang Brody yang tangguh gitu ya. Jadi bukan jadi Brody tangguh anti rapuh gitu ya. Cakep ya. Oke, jadi setiap menemui kegagalan itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi gitu ya. Dihadapi gitu ya. Kalau sudah dihadapi kita cari tahu gitu sebetulnya apa sih yang bikin gagal nih gitu ya. Terus dicari lagi sampai akhirnya muncul apa ya, motivasi, kemudian optimis ya, jadi tercapai gitu. Dan adapun kalau nggak tercapai berarti nggak apa-apa ya, artinya kita udah bisa berusaha begitu ya. Kalau tidak tercapai ya cari jalan lain gitu kan. Masih ada jalan yang lain-lainnya gitu. Cari jalan lain. Jadi banyak jalan menuju Roma itu benar-benar banyak ya jalannya ya. Tapi jalannya itu yang benar tentunya gitu. Nah pesan nih, cari banyak jalan yang lain tapi jalan yang benar gitu ya. Jadi the straight way ya, the right way gitu ya. Jadi cari jalan yang benar. Oke, cakep ya. Jadi kita ingat ya Stimuzen, kita ingat pesan dari Brody Sadam nih, penuh kata-katanya penuh motivasi nih. Jadi kita kalau ngobrol sama Brody Sadam lebih lama kayaknya nular nih ya. Positifnya nular, energinya nular gitu ya. Jadi struggle-nya nular gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa invite lagi ya di Bisik. Oke. Kita mau lanjut nih ke Sista Siva. Tadi menyikapi riset yang tadi gitu, Siva gimana? Kalau kita mikir atau kita lihat ke kelompok yang kedua ya, lebih banyak kan ada hal-hal yang negatif, dia memaki barangkali gitu ya, dia kesel tuh dengan keadaan gitu tanpa merubah menjadi sebuah nilai atau kebaikan gitu. Menurut Sista Siva gimana? Menurut Siva sendiri ya seperti yang Siva bilang ya Bu sebelumnya, kalau kita terlalu terlalu banyak memaki dan itu akan berimbas ke kesehatan kita sendiri. Itu kan tadi dari penelitian itu aja sudah disebutkan di kelompok 2 ini mungkin akan banyak kayak hambatan. Sedangkan kita aja sebagai muslim ya Bu ya, itu tidak baik yang namanya kita mengumpat. Itu sudah diajarkan juga oleh agama. Jadi untuk hidup dengan tenang itu yaitu cara mudahnya itu kita bersyukur dengan hal-hal kecil dan hindari sajalah mengumpat seperti itu. Oke, jadi hindari hal-hal yang negatif gitu ya, deleting gitu ya, pokoknya hapus gitu hal yang negatif gitu ya. Iya betul. Supaya tadi mendatangkan syukur. Jadi nanti yang kita lihat tuh yang cakepnya, oke ya. Jadi yang bagusnya. Jadi yang nggak bagusnya kita nggak lihat gitu. Nggak lihat tuh bukan berarti kita nutup mata ya, tapi artinya kita nggak menjadikan itu sebagai yang mengganggu perasaan kita gitu ya. Oke, Sista Siva,
Terima kasih atas pandangannya. Kita mau ke Sista Evelyn. Ya, gimana Sista Evelyn? Ini kan ada kelompok 3. Kalau kelompok 3 itu kan dia ignore ya. Dia pokoknya just flow aja deh gitu ya. Saya ke kiri, ke kanan ikut aja gitu. Kalau menurut Sista Evelyn sendiri gimana? Kalau dari pandangan saya sendiri banyak ya Bu, maksudnya untuk menanggapi rasa kekesalan atau misalnya rasa senang itu kan relatif ya Bu, maksudnya tiap orang punya caranya masing-masing. Entah misalnya kayak tadi yang pertama dia lebih blessed, lebih bersyukur, atau misalnya yang kedua dia suka mengumpat-ngumpat. Kalau yang ketiga ini dia lebih ke ignoring atau ya udah let it flow aja. Kalau menurut aku sih itu enggak masalah ya Bu, maksudnya mau orang menurut aku lebih baik dia kalau misalnya dia daripada harus mengumpat, menurut aku lebih baik dia diam kalau misalnya dia tidak bisa bersyukur. Maksud aku seperti itu Bu. Berarti lebih baik dari kelompok 2 gitu ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya alternatifnya kalau misalnya kita sulit untuk bersyukur atas sesuatu, ya udah kita diam aja. Mungkin kalau misalnya nanti hatinya udah tenang, hatinya udah oh iya udah kalem, mungkin kita bisa lanjut untuk oh iya aku harus ingat sama Tuhan kita. Seperti itu Bu. Oke, cakep ya. Jadi pesannya sebetulnya semuanya nih positif nih ya. Jadi dari penelitian ini kemudian berkembang di Harvard University gitu ya. Penelitinya masih sama, yang melahirkan buku Psychology of Gratitude ya. Jadi betapa yang namanya syukur itu bisa mempengaruhi semua komponen kita ya, body, mind, and soul kita gitu ya. Nah jadi setuju nggak nih Brody Sadam, kemudian juga Sista Siva, Sista Evelyn dengan yang namanya syukur ini berpengaruh gitu ya ke emosi kita, baik itu emosinya syukur berarti tentunya ke emosi yang positif gitu ya. Kalau insecure berarti insecure dalam arti yang berlebihan gitu ya, ke emosi yang negatif gitu ya. Dan jadi bikin hubungan kita dengan lingkungan atau circle kita nih nggak asik gitu. Setuju nggak Brody Sadam? Setuju banget tentunya kan, karena kalau syukur itu pasti yang ada di otak kita pasti bahagia gitu kan, karena bisa mensyukuri. Nah kalau misalkan insecure pasti kan otak kita tuh penuh dengan kemurungan gitu, kesedihan gitu. Murung dan sedih Ya gitu murung ya. dan sedih. Oke, lanjut kita ke Sista Siva. Gimana menurut Sista Siva? Sangat berpengaruh ya Bu untuk circle, apalagi kalau misalnya kita udah mulai ada insecure lebih ke negatif gitu, kita akan jatuhnya lebih seuzon tuh Bu ke circle kita sendiri. Gitu Nah, ya, itu ternyata akan- ada ya satu iya. circle juga kita seuzon-seudonan bisa ya. Iya Bu, Oke. betul. Jadi itu malah Nah. membuat perpecahan. Apalagi kan di sini kan kita aja dalam agama kan tidak boleh memutuskan silaturahmi. Apalagi kalau misalnya udah mulai negatif, udah beneran harus benar-benar dibuang. Kita harus mulai berpikirnya positif aja, bersyukur aja. Mungkin jadi kalau misalnya sampai dibiarkan akan menimbulkan perpecahan Bu. Oke, jadi luar biasa ya dampaknya ya kalau kita nggak syukur ya, kalau kebanyakan insecure katanya tadi melahirkan hal pikiran-pikiran yang negatif gitu ya, jadi bisa mengancam circle kita tuh jadi nggak asik gitu ya, jadi bisa kita jadi pergi dari circle itu atau kita jadi rusak gitu ya hubungannya gitu ya. Oke, nah yang terakhir dari Sista Evelyn gimana nih menurut Sista Evelyn? Iya benar, pendapat aku juga nggak beda-beda jauh dari Brody Sadam dan Sista Shiva. Karena emang bener ya Bu, maksudnya ketika kita memiliki rasa syukur itu pasti bakal ada lebih banyak hal-hal baik yang datang daripada kita harus sibuk untuk insecure, untuk aduh aku udah deh aku mau diem di rumah aja. Daripada kayak gitu emang bener Bu, kita lebih baik harus lebih syukur aja gitu sih Bu. Oke, jadi betul ya, artinya syukur tuh harga mati gitu ya, yang harus Bener kita banget, lakukan bener ya dari banget. hal-hal yang kecil ya. Kadang walaupun kita lupa nih, Allah udah nyiptain nih 100 miliar gitu ya sel otak kita lupa nih bilang terima kasih nih sama Allah ya. Allah udah nyiptain tuh ya kurang lebih 130 juta sel di mata kita juga kadang lupa ya, melek gitu ya. Kita langsung lihat ambil handphone gitu ya, bangun tidur gitu ya. Jadi kita tata deh ya dari hal-hal yang kecil, dari mulai kita membuka mata sampai kita memejamkan mata gitu ya di hari-hari kita. Mudah-mudahan kita jadi abundance gitu ya, jadi berlimpah gitu ya, jadi eksponensial gitu ya, jadi berlimpah-limpah gitu ya, karena kita sendiri tahu ya di surat salah satu surat Al-Quran itu ya, kalau nggak salah di Ibrahim ayat 7 itu, kalau kita banyak syukur
Allah datangkan nikmatnya tuh jadi banyak gitu ya, namanya exponential abundance gitu ya, jadi berlimpahnya tuh luar biasa gitu ya. Kalau kita justru nggak syukur, malah kita dapatnya sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Oke, nah ini kan karena kita lagi pandemi, kita juga kuliah di Stikes Muhammadiyah Cirebon nih. Terkait dengan tema kita hari ini yaitu syukur dan versus insecure, ada nggak sih nih Brodi Sadam nih dari yang didapatkan ketika Brodi di Stikes Muhammadiyah Cirebon, kemudian hal-hal untuk meningkatkan syukur dan mendelete insecure, ada nggak nih dari Stikes Muhammadiyah Cirebon sendiri? Barangkali nih ya di kelasnya gitu kan ada nih yang pelajaran-pelajaran yang bikin asik gitu ya. Dari Brodi Sadam gimana, ada nggak? Ya, kalau misalkan syukur ya pasti ada sih ya. Pertama teman-temannya itu kan pada baik gitu. Alhamdulillah banget gitu kan dapat teman-temannya. Kemudian dosen-dosennya juga alhamdulillah juga gitu bisa membantu memberikan materi, terus nilai juga gitu kan. Tapi kalau misalkan insecure kayaknya nggak ada deh. Oke, pesan nih ya bos Timuzian dimanapun berada ya nih, testimoni langsung nih ya dari Brodi Sadam. Jadi banyak temennya yang oke-oke banget loh ya, temennya nih baik-baik banget, selain cakep baik, dosennya keren-keren gitu ya. Jadi berdampak juga ke nilai, ke pencapaian, ke achievement dari Sadam sendiri, jadi puas gitu ya di Stikes Muhammadiyah Cirebon ya. Oke, kita lanjut ke Sista Siva. Gimana Sista Siva? Kalau di Stikes itu sangat mendukung ya Bu untuk kita nggak insecure itu. Kayak pertama waktu itu saya sama Evelyn pernah jadi panitia untuk acara seminar nasional. Itu Stikes Muhammadiyah sangat mendukung dan itu tuh di situ menurut saya dengan saya dilibatkan sebagai panitia di acara itu membuat saya tuh nggak ada lagi misalnya saya di dunia kerja nanti saya ada insecure sama teman-teman saya dengan dia masuk kampus mana ternyata di sini tuh difasilitasi sekali gitu Bu sama Stikes Muhammadiyah. Diberi kepercayaan yang sangat besar, bahkan kita pun pada saat acara seminar itu pun kita mengundangnya narasumber yang sangat keren juga, dibantu dengan dosen-dosen yang keren-keren dan semuanya itu sangat menurut saya itu anti banget insecure Bu kayaknya kalau udah di sini. Cakep ya pesannya ya. Ternyata dikasih ruang ya di sini ya di Stikes Muhammadiyah Cirebon ya. Jadi sobat Stimuzian, nih dari Sista Siva pesannya ternyata di sini dikasih ruang ya gitu buat mengupgrade diri ya. Ternyata jadi kenal banyak orang gitu ya, organisasinya gitu ya. Kemudian Sista Siva nih sudah menyelenggarakan jadi panitia seminar nasional ya, keren ya. Pesertanya ada berapa waktu itu? Hampir 800 ada ya? 800 ya dari Sabang sampai Merauke nih ya. Yang Sista Siva nih semester 3 ya waktu itu ya. Iya, Bu, Dan sama Sista Evelyn juga ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Betul-betul difasilitasi, artinya kita dikasih panggung nih di sini ya, dikasih ajang gitu. Jadi jangan takut nanti terkungkung gitu ya. Ternyata asik kok gitu ya kuliah di sini gitu. Oke, dari Sista Evelyn sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah bener Bu kata Brodi Sadam. Teman-temannya di sini alhamdulillah dapat circle-nya yang baik-baik. Jadi bener-bener mendukung gitu. Kalau misalnya kita yang biasanya tadinya insecure, terus pas masuk ke sini, oh iya ya gitu, alhamdulillah dapat kayak bless dari Allah, dapat teman-teman yang baik. Terus bener kata Sista Shiva juga, kemarin kita habis ngadain workshop dan seminar itu emang bener-bener alhamdulillah banget karena kampus tuh bener-bener memfasilitasi ya Bu. Jadi apalagi waktu itu kan Evelyn juga jadi moderator. Yang sebelumnya Evelyn kayak kalau tampil di depan sebenarnya udah biasa, cuman agak sering sedikit gugup gitu. Sedikit grogi ya. Pas lagi kemarin itu alhamdulillah maksudnya dikasih lancar gitu ya. Iya, dikasih lancar sama dosen-dosen juga udah kamu nggak usah tegang, disemangatin tenang aja gitu ya, gitu. dimotivasi gitu ya. Iya, bener banget Bu. Jadi itu kita dapat transfer of energy gitu ya. Iya, jadi betul. energinya tuh ngalir kali ya. Kalau circle kita nih orang-orang positif ya, circle kita nih orang-orang asik, itu ngaruh tuh ya, nyambung tuh ya ke kualitas hidup gitu ya. Jadi ke achievement tuh, ke pencapaiannya dapat gitu. Jadi ya sudah terbukti dari Brodi dan Sista yang hadir di bincang asik pada siang hari ini, bahwa semuanya kita pilihlah circle yang humanis gitu ya,
Pilihlah circle yang Betul banget. bisa bikin kita itu punya achievement ya, achievement yang keren-keren, achievement yang baik gitu ya, achievement yang Allah tuh suka gitu ya, tadi ya, karena mendatangkan rasa syukur ya. Oke nih, bincang-bincangnya tambah lama tambah asik gitu ya, karena banyak sekali yang di sharing gitu kan ke teman-teman, ke sobat-sobat Stimuzen. Tapi karena memang ada beberapa ya yang harus kita cukupkan gitu ya, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Ibu mau tahu nih ya, pesan dari Brody Sadam, dari Sista Siva, dari Sista Evelyn gitu ya, untuk sobat Stimuzen dimanapun berada ya. Ada nggak quotes deh atau apa deh, yang suka puisi kasih deh puisi, yang suka narasi kasih deh narasi gitu ya, dari Brody Sadam dulu. Kalau aku sih simple aja sih ya kata-katanya, Simple nih ya, jangan oke. banyak-banyak. Jadi jika hidupmu tersungkur, banyaki bersyukur. Mantap. Sangat Masya simpel Allah, sekali gitu. tabarakallah ya. Jika hidupmu tersungkur, Banyakin maka bersyukur. banyakin bersyukur. Keren ya. Jadi itu jadi tagline kita hari ini ya, quotes of the day ya. Jadi tersungkur itu bisa terjadi kalau kita nggak pakai syukur gitu ya. Cakep ya, makasih ya Brody. Oke, sama-sama. Sadam, kita lanjut ke Sista Siva. Kalau dari saya mungkin insecure itu alamiah, Oke. tapi bagaimana kita bersyukur itu akan lebih mudah kita improve dan tetap berjaya gitu. Oke, jadi apa namanya, insecure itu nggak apa-apa ya, insecure itu normal, jadi alamiah gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita untuk struggle biar kita tetap berjaya gitu ya. Jadi syukurnya itu bisa nge-upgrade kita gitu ya. Jadi cakep sekali nih energinya kalau tersebar nih, spiritnya luas banget gitu ya. Oke, lanjut dari Sista Evelyn. Kalau pesan aku buat teman-teman di rumah semua, just be yourself. Kayak ya udah, nggak usah dengerin omongan kata orang lain. Just keep moving forward to your dreams, gitu aja sih. Oke ya, jadi nggak usah deh denger-denger yang toksik dari luar sana gitu ya, yang masuk ke hidup kita. Pokoknya kita harus dengan satu tujuan kita gitu ya, jadi diri sendiri gitu ya, dengan satu tujuan kita ya, tujuan yang baik, tujuan yang positif. Oke, terima kasih sekali nih atas kebersamaannya yang luar biasa. Ini kalau bisa diukur nih energi di ruangan ini nih semuanya keren nih, panjang nih energinya karena positif semua isinya gitu ya. Oke, kalau dari Ibu ya, kita dari apa sih itu syukur dan juga insecure gitu. Jadi syukur itu adalah kumpulan energi magic gitu ya, kumpulan energi magic yang powerful, yang lahir dari accepting gitu ya, terhadap takdir Allah, yang akhirnya bikin hidup kita jadi meaningful gitu ya. Jadi hidup kita jadi lebih bermakna kalau kita pakai kata syukur gitu ya. Jadi syukur itu magic gitu ya, dan powerful ya. Jadi terima kasih sekali, sehat selalu ya, selalu semangat, keep your spirit buat Brody Sadam gitu ya. Circle-nya tambah keren, tambah mantap. Jadi Sadam di circle itu jadi influencer gitu ya, sama Sista Evelyn juga, kemudian juga dari Sista Siva juga sama. Kita jadi jangan jadi follower, jadilah trendsetter gitu ya. Jadi trendsetter untuk hal-hal yang keren. Ada yang mau disampaikan nggak untuk sobat-sobat Stimuzen terkait dengan barangkali tertarik tadi kan dengar cerita ya, dengar cerita di sini tuh ternyata bisa loh nambah rasa syukur gitu, malah insecure kita jadi dileting gitu ya. Ada nggak informasi-informasi barangkali dari sobat Stimuzen nih, adik-adik kita yang SMA mau gabung nih sama kita ya, mau join sama kita, ada yang bisa disampaikan nggak, dari boleh dari Sista Siva, dari apa Brody, kemudian dari Sista Evelyn, silahkan. Buat teman-teman, apalagi adik-adik yang mau meneruskan kuliah, boleh banget buat datang langsung ya ke kampus Tikes Muhammadiyah Cirebon di Jalan Kali Tanjung, Kali Tanjung nomor 14 sampai 18A. Di sini tuh ada ini ya Bu, kalau misalnya anak-anak mau datang, pasti di sini langsung disambut gitu ya Bu. Pasti ya, boleh nyambut banget tamu ya, iya, mulia boleh ya. buat keliling kampus, atau misalnya penasaran boleh langsung ambil brosur dari kampus kita aja. Di sini juga ada cara-cara untuk pendaftarannya, dan ada nomor hotline-nya juga ya Bu, yang Oke, ada. motonya kita itu one day service. Oke, terima kasih ya. Lanjut, ada lagi? Kalau dari saya untuk adik-adik semua, kalian kalau ingin
kuliah dengan mengembangkan banyak bakat. Mhm. Stikes Muhammadiyah adalah tempatnya. Di sini kita itu sangat didukung sekali, baik dari dosen, sivitas dan semuanya itu kita sangat didukung. Jadi untuk adik-adik semua jangan ragu untuk kalian langsung aja daftar, bisa datang langsung, bisa juga pendaftaran online di PMB Stikes Muhammadiyah. Jadi kalian jangan lupa, pokoknya kalian ada farmasi, ada kebidanan dan semua di sini sangat-sangat membantu sekali dan mendukung perkembangan mahasiswa. Oke, amin. Terima kasih ya. Siva dari Brodi Sadam ada yang mau disampaikan untuk adik-adik Oke, kita? ada untuk adik-adik juga barangkali pengen tahu gitu ya, pengen tahu Stikes Muhammadiyah Cirebon gimana, gak apa-apa datang aja gitu, atau enggak boleh lihat IG dari Stikesnya kan ya. Oke, ada IG-nya ya. Ya, ada IG-nya. Oke, Boleh di follow kok, boleh baca-baca juga gitu barangkali ada infonya. Kemudian kalau misalkan di Stikes juga ada kok kayak misalkan UKM-UKM-nya tuh kayak pengen kalau di SMA sih mungkin OSIS ya. Ya. Tapi kalau di SMA di kampus lebih BEM besar lagi ya. BEM. Oke, BEM. Nah, dan boleh IMM itu ya. bisa masuk kok. Masuk, bisa Dan gabung ya Kak bisa, ya. Bisa gabung juga. Terus ada UKM tuh banyak kayak misalkan Himafarsi, Himabid. Himafarsi itu kayak himpunan mahasiswa farmasi. Kemudian Oke. Himabidnya juga sama gitu. Oke ya, terima kasih Brodi dan Sista ya. Jadi buat sahabat Stimuzen ya, nih apalagi adik-adik SMA ya kelas 3 yang sekarang lagi bingung nih mau pilih kemana sih gitu ya. Insya Allah kami menjadi tempat yang tepat ya. Kita PTS perguruan tinggi swasta Muhammadiyah ya, yang letaknya di Kota Cirebon ya, di Jalan Kali Tanjung Timur. Kita ada beberapa program studi, ada sarjana farmasi, sarjana kebidanan, ada reguler dan alih jenjang, dan juga profesi bidan. Silahkan datang ke kami ya, kemudian pasti kami akan sambut dengan senang hati ya. Selamat bergabung di tempat kami. Nanti kita sama-sama ya merangkai gitu ya, menghadirkan rasa syukur itu menjadi sesuatu yang nyata gitu di tempat ini. Oke, terima kasih semua Sobat Stimuzen yang sudah membersamai kita di siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita tadi bincang-bincang nih betul-betul membawa manfaat yang luar biasa ya. Yang Allah mudahkan, amin, dan ya Allah. kuliahnya ya untuk Brodi Sadam, Sista Siva dan Amin, Evelyn ini tambah amin. keren, tambah mantap ya, hasil studinya membanggakan, terutama Amin, ini ya persembahannya Allah. untuk orang tua Amin, ya, yang amin. luar biasa ya. Rizki orang tuanya, sehatnya ditambah lagi sama Allah ya, Amin. semangatnya ditambah lagi, circle-nya dikuatkan lagi, ditempatkan di lingkungan orang-orang yang positif ya. Akhirul kata kita tutup ya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, kalau Ibu bilang Stikes Muhammadiyah Cirebon, kita bilang juara gitu ya. Oke, siap. Stikes Muhammadiyah Cirebon Juara. Oke, see you next time. Sampai ketemu lagi.